dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini, dikejar sampai mampus. Itu anak 3 tahun, tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahur di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan, mungkin hanya 1 kali 1 harian. Batin selebgram asal Malang, Jawa Timur ini menjerit, air mata pun berderai ketika mengetahui bahwa putri tercintanya yang masih kecil berusia 3 tahun 5 bulan dianiaya sang babysitter dengan sangat tidak berperi kemanusiaan. Apalagi setelah mengetahui bahwa sang buah hati tercinta diduga mengalami rentetan tindakan penganiayaan itu sampai kurang lebih selama 1 jam pada hari Kamis 28 Maret 2024 ketika waktu sahur. Saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan. 2 hari ke Jakarta, ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan, sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah, mungkin sudah nggak ada. Di mana kejadian ini berawal dari hari Kamis 28 Maret 2024, sekira pukul 4:18 dini hari, yaitu tepat-tepat pada saat akan menjelang imsak, di mana TKP di perumahan PJ di daerah Lowokwaru. Berawal perkara ini dari informasi suster kepada orang tua korban, di mana anaknya mengalami cedera akibat jatuh. Ada memar di bagian mata sebelah kiri dan kening bagian tengah atas. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan sehingga orang tua korban membuka DVR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada. Agnia dan suami masih tak menyangka kepergian ke Jakarta dalam rangka urusan pekerjaan akan mendatangkan petaka untuk buah hati tercinta. Padahal ia sudah menaruh kepercayaan kepada sang babysitter untuk menjaga dan merawat sang anak, lantaran selama 1 tahun bekerja, sang babysitter selalu memperlihatkan sikap ramah dan sopan. Hal yang lebih menyakitkan adalah ketika pulang dan melarikan sang anak untuk dirawat di rumah sakit, kondisi sang anak telah memar di beberapa bagian wajahnya. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dirujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat.
Saat ini, sang babysitter dengan inisial IPS telah berhasil diamankan Satreskrim Polresta Malang Kota. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada tim penyidik, motif kekerasan yang dilakukan kepada korban adalah rasa jengkel hingga alasan pribadi, yakni ada anggota keluarga di kampung halaman sedang jatuh sakit, sehingga kesedihan itu dilampiaskan kepada korban. Jadi motif berdasarkan hasil penyidikan dalam BAP, pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan, apapun itu bentuknya, apalagi dilakukan kepada seorang anak kecil, tentu tidak akan pernah dibenarkan. Maka kejadian yang sangat menyita perhatian banyak orang ini ikut membawa sejumlah artis tanah air mengurai rasa kesalnya kepada pelaku seperti Baim Wong juga seorang Fujianti Utami. Pelaku kini diancam pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan Terhadap Anak dengan ancaman kurungan 5 tahun. Sementara kondisi anak yang menjadi korban masih terus mendapatkan perawatan di rumah sakit dalam keadaan trauma berat. Good morning. Kakak Jana lagi udah bangun terus mau bobo lagi. Mau bobo lagi ya? Ini susunya banyak banget. Iya, jadi pas waktu tidur 5 kali dia mengigau ketakutan. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa tidur lagi. Mengigau lagi, ketakutan lagi, saya sadarkan lagi, baru bisa tidur lagi. Trauma berat. Loh. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, ini kewarganegaraan Jawa Timur, Indonesia, asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak kita kenakan, kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun, tindakan kekerasan dengan benda atau barang, dan ancaman paling banyak 100 juta rupiah. Gila banget sih ya, ini perbuatan yang sangat keji ya, bisa dibilang bahwa apapun alasannya, sebandel apapun anak, namanya juga anak-anak, satu itu. Kedua, pekerjaan Anda itu adalah sebagai pengasuh, jadi kan harus memberikan kasih sayang juga, bukan kayak gitu caranya. Alasan apapun itu memang tidak boleh, apalagi ini alasannya nggak jelas. Betul, dan ini jadi dipertanyakan gitu ya, kondisi dari kejiwaan sang suster ini apakah masih pernah diuji atau belum gitu kan. Karena memang diambil dari salah satu tempat yang cukup bonafit gitu ya, di Surabaya. Mungkin ada baiknya gitu ya untuk mengecek kondisi kejiwaan, karena mungkin kalau dari paras, tutur kata itu masih bisa berpura-pura ya kan, dikatakan cukup sopan gitu. Namun ternyata ketika ditinggal dan tidak ada orang, kondisinya seperti kumat gitu ya. Dan bisa-bisanya menyiksa anak lebih dari 1 jam, itu tandanya kan bukan hilaf lagi ya itu, tapi udah karakter.